Kami antarkan Anda pada menu utama iNews Jabar. Pemirsa, selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil dulu sebagai wali kota Bandung, ada satu kawasan pedagang kaki lima yang belum tersentuh. Apa itu? Cicadas. Kini, wali kota saat ini, Oded M. Daniel, berencana merevitalisasi kawasan ini menjadi destinasi wisata belanja. Bagaimana konsep yang ditawarkan? Berikut kami antarkan paket dialog hari ini. Cicadas sudah puluhan tahun dikenal sebagai kawasan pedagang kaki lima. Namun semua juga mengakui ini salah satu kawasan kumuh yang sulit dibenahi. Hak pejalan kaki dan hak pemilik toko kerap dikorbankan akibat penuhnya trotoar oleh lapak para PKL. Terkadang hak pengguna jalan raya ikut tergadaikan akibat luapan parkir kendaraan di kawasan tersebut. Atas dasar itu, Pemkot berencana merevitalisasi kawasan ini sehingga tercipta keindahan dan ketertiban tanpa harus mengorbankan pihak manapun, termasuk hak pedagang dalam menjalankan mata pencahariannya. Wali kota mendelegasikan penataan ini kepada wakil wali kota selaku dan Satgas Revitalisasi PKL. Koridor dari Jalan Tekstil sampai Putra sepanjang kurang lebih 500 meter. Itu ada 602 pedagang memakan kiri kanan. Dengan konsep yang kita tawarkan, tidak ada penambahan panjang, tetap 500 meter. Tapi 500 meter ini bisa menampung 602 pedagang di satu sisi saja. Walaupun Perda K3 secara tegas menyebut larangan berdagang di trotoar, konsep revitalisasi tetap menggunakan trotoar sebagai lapak pedagang. 3 meter itu trotoar. Nah, lebar trotoar. Nah, ini 1,5 meter yang tergunakan. Nah, nanti dengan flow sehingga ada kenyamanan, baik itu buat pedagang, teman-teman PKL, kenyamanan buat para pejalan kaki, dan kenyamanan juga buat pemilik toko yang ada, existing yang ada. Kelebihan konsep ini hanya satu sisi Jalan Ahmad Yani yang terpakai oleh PKL. Namun bagi PKL, ini berdampak pada menyempitnya lahan usaha mereka. Cuma banyak yang nggak setuju. Itu kenapa nggak setujunya? Jadi lahannya jadi sempit kan. Ya. Pengennya seperti apa, Pak? Ya pinginnya mah jualannya seperti ini. Cuma yang di depan itu yang harus ada ini mah jalan raya kan lebar. Ya, kalau ibu mah ya maunya gini gitu. Tapi ya diperbarui gitu. Ditutup nanti kan kasihan kalau yang pinggirnya nggak bisa jualan. Konsepnya seperti apa dari Pemkot? Katanya gimana ya, letter U gitu, nggak tahu semua di seberang sana gitu katanya. Berarti sebelah dikosongkan. Walaupun untuk warga, penataan di kawasan ini memang teramat diharapkan untuk ciptakan kawasan yang bebas dari kekumuhan. Kayak pembeli itu nggak sama pedagang nggak bercampur sama kendaraannya. Sini kan ramai juga kendaraannya bermotor, jadi takutnya malah jadi keserempet apalah gitu. Paling tidak sudah ada langkah maju dari Pemkot untuk menawarkan penataan. Apakah rencana ini secara masif diterima oleh para tokoh pedagang di tempat itu? Kita akan lihat bersama perkembangannya. Yang jelas, revitalisasi di kawasan ini tak semudah membalikan telapak tangan. Dari Bandung, tim iNews melaporkan. Apakah pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima Cicadas ini ke tempat yang disebut oleh pemerintah Kota Bandung jauh lebih baik dan jauh lebih tertata akan membawa dampak baik juga bagi perekonomian masyarakat setempat, terutama dari para pedagang di kawasan Cicadas tersebut? Lalu signifikansi dari
penataan ini terhadap ekonomi daerah juga apakah juga cukup terlihat nantinya? Kita akan bahas hal ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio iNews Bandung. Pagi ini sudah hadir Ketua Forum PKL Cicadas Suherman dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Pajajaran Mehmet Sueb. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Line telepon juga kami buka untuk Anda 022 204 774. Kira-kira Anda punya pandangan berkenaan dengan pemindahan atau relokasi PKL Cicadas dan dampaknya pada ekonomi semua pihak. Kita bicara semua masyarakat Jawa Barat dari segala lapisan. Kita mau bicara soal deal-dealannya dulu, kesepakatan yang sudah dibuat sampai saat ini, Pak Suherman, dari teman-teman pedagang bersama dengan pemerintah Kota Bandung sejauh ini bagaimana? Karena dari pemberitaan yang saya juga coba ikuti dalam beberapa hari terakhir ini, pemerintah mengatakan masih mencari titik temu. Titik temu mana lagi yang belum dapat waktu itu? Dan sampai saat ini masih belum ketemu. Kalau yang terakhir kita sepakati, karena juga konsep yang awal ada bukan penolakan, barangkali itu hanya penawaran. Karena konsep awal juga itu bagus sebetulnya kalau di sisi pandang. Tapi di sisi lain di PKL itu karena ada kesulitan ketika diberikan satu tenda untuk 3 pedagang. Nah, sehingga kami menawar biarkan saja tempat yang ada sekarang seperti itu, konsep pemerintah dipadukan dengan keinginan pedagang. Dan akhirnya ada kesepakatan bahwa luas dan panjang bangku yang akan diberikan oleh pemerintah kota 75 cm ke 1,5 meter. Oke. Artinya ada ruang untuk pejalan kaki lebih luas lagi. 1,5 meter kalau tidak salah ya? Ya, betul. Oke, saya minta penegasan lagi. Artinya Anda dan teman-teman bukan menolak untuk pemindahan ataupun revitalisasi atau relokasi ini, tapi minta tawaran yang sama-sama menjanjikan lah begitu untuk para pedagang semua. Begitu? Betul. Sebatas pada tempat atau ada hal lain? Saya kira termasuk sebatas tempat, karena juga perputaran ekonomi nanti di sisi Kang Mehmet akan menjelaskan. Karena yang selama ini saya tahu di Jalan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, perputaran ekonomi itu sangat-sangat bagus gitu dibanding dengan di BTM. Karena di Jalan Cikutra itu udah ratusan tahun barangkali pedagang di sana. Terus juga Belanda menciptakan pasar di sana karena juga tahu persis bahwa titik keramaian ada di sana. Nah, kenapa kami ingin tidak pindah di Cibenying Kidul? Karena pernah mencoba beberapa kali dipindahkan dan akhirnya terjadi kerusuhan 98, dan pernah juga dicoba ke BTM, daripada laku akhirnya bangkrut. Nah, salah satu contoh itu lapaknya mahal. Modal kami sewa itu, tempat ya? Ya. Sementara modal kami dari 1 juta sampai 5 juta, paling besar 10 juta lah. Harga lapak aja, sewa lapak aja per meternya sudah 500.000. Itu per bulan. Mending kalau laku di sana. Kalau tidak laku tiap hari makan pakaian. Itulah makan barang dagangan lagi lah ya. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita melihat prosesnya. Proses yang berjalan sampai dengan hari ini membuat teman-teman yakin bahwa nanti kalau janji Satgasus PKL Pak Yana Mulyana juga Wakil Wali Kota Bandung, targetnya akhir tahun ini teman-teman akan dipindahkan. Akan membawa dampak baik tidak dari proyeksi teman-teman? Karena tadi kita lihat di paket juga, ada yang berpandangan dengan lapak yang seukuran itu bakal berpengaruh pada pendapatan mereka untuk kedepannya. Yang paling banyak suaranya itu lebih banyak setuju dengan ukuran itu, tidak setuju dengan ukuran itu, atau bagaimana menggambarkan bagaimana suara-suara masyarakat yang jadi pedagang di sana? Kalau ukuran itu sebetulnya tidak jadi masalah, cuman mungkin karena posisi berjualan yang tadinya berhadapan dan ketika konsep dari pemerintah itu hanya satu arah. Jadi yang kesulitan kan satu tenda untuk 3 orang. Itu kan menjadi polemik ketika yang di belakang. Kalau yang berhadapan mungkin nggak masalah, ini yang di sini itu akan menjadi masalah. Itu tidak akan mungkin atau tidak akan pada mau untuk penempatan itu, karena akan terhalang oleh yang berhadapan-hadapan itu. Makanya sekarang kami para pedagang dan sudah disepakati oleh pemerintah, tempat masih tetap seperti itu dan kami siap untuk memberikan ruang pejalan kaki.
Dan penataan konsep awal juga tidak berubah banyak yang akan ditata nanti. Begitu. Oke, saya ke Pak Mehmet sekarang. Sebetulnya penataan, relokasi PKL berkali-kali kita dengar dalam pemberitaan, apalagi untuk jaringan lokal kita yang selalu memfokus soal ini. Sebetulnya apakah ada dampak yang cukup signifikan dari penataan PKL, entah itu dipindahkan ke tempat baru atau mengubah look-nya lah, saya katakan look dari pasar itu menjadi lebih bagus lagi. Ada signifikansinya tidak terhadap ekonomi mereka, Pak? Sebetulnya seberapa besar? Itu dulu kita bahas. Ya, baik. Sebenarnya sebelum bahas ke sana, prinsip ekonomi itu kan berawal dari ketika terjadi ada kerumunan orang, Ya. 2 orang saja, itu kegiatan ekonomi itu bisa terjadi. Apalagi kalau kerumunannya udah 3, 4, 5 sampai 100, Dan berjalan sejak lama. 1000, itu pasti kegiatan ekonomi itu secara otomatis akan terjadi. Contoh semuanya, seperti kejadian PKL di Gasibu dulu. Ya. Awalnya itu kan saya lari pagi sendirian. Kalau sendirian tidak akan ada kegiatan ekonomi itu. Ya kan? Tapi ketika berdua sama Kang Herman, walaupun Kang Herman tadinya tidak akan jualan, mau lari pagi berdua dengan saya. Besoknya lagi, kayaknya Pak Mehmet nih butuh air nih kalau lari pagi. Akhirnya dia bawa air. Kang Mehmet, mau nggak minum? Saya jualan airnya. Itu udah kegiatan ekonomi terjadi tuh. Ya. Kalau bertiga, nanti tambah lagi. Kayaknya Kang Mehmet selain butuh air, kayaknya butuh pisang goreng. Terus Ayi bawa pisang goreng. Jadi bertiga tuh. Ya. Saya juga kalau ingin berjualan, akhirnya besok bawa juga. Akhirnya bertiga sudah jualan tiga-tiganya. Awalnya sebenarnya dari situ. Lalu sekarang kegiatan ekonomi itu sesuai dengan teorinya pastilah yang namanya ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pasti itu kan bermanfaat begitu. Cuma persoalannya adalah yang namanya PKL di seluruh Indonesia atau mungkin di berbagai negara, masalahnya umum itu 5 ini. Apa tuh? Pertama, menggunakan ruang publik. Ya. Yang kedua, umpamanya sering mengganggu tata ruang. Yang ketiga, umpamanya tidak sesuai dengan visi. Kalau dia tinggal di kota, tidak sesuai dengan visi kotanya. Mungkin kotanya ingin bersih, ingin tertib, ingin lancar, gitu kan. Disesuaikan dengan goal pemerintah kota atau daerahnya itu tadi ya. Iya, yang keempat, sering terjadi PKL itu melakukan pencemaran lingkungan, kurang tertib gitu ya. Yang kelima, kadang-kadang juga kalau yang kelima itu kerawanan sosial itu setiap kegiatan akan ada kerawanan sosial. Pasti. 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 Kerawanan sosial itu kita bertiga ngariung begini akan terjadi kerawanan sosial. Kenapa saya pakai jas? Kenapa ini pakai baju itu? Kenapa ini itu sudah kerawanan sosial sebenarnya. Bahkan dari simbol pun sudah kerawanan sosial. Kerawanan sosial gitu ya. Nah, kalau umpamanya yang 5 itu yang tadi itu selesai, sudah umpamanya gini. Satu, relokasi. Sepanjang relokasi itu menempatkan ruang publik, tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kedua, sepanjang itu umpamanya, tapi kan tidak mungkin umpamanya pemerintah kota relokasi yang akan mengganggu tata ruang. Ya. Pasti dia akan merelokasi ke tempat yang memang sesuai dengan tata ruang yang sudah diciptakan oleh Kota Bandung. Begitu. Dan dengan regulasi juga yang berlaku di Betul. daerah itu. Pasti perdanya ada. Perdanya ada. Jadi kalau hanya ketika pedagang kaki lima umpamanya dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ini umpamanya gitu kan. Sepanjang itu tidak dilanggar, tidak akan kena sanksi. Oke, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan usai jeda. Menarik juga untuk membahas bagaimana penggunaan ruang publik, bagaimana kemudian penataan ruang ini sendiri. Dan sudah dibangun sejak lama juga oleh teman-teman pedagang di Cicadas ini dengan alasan untuk meraup untung lebih besar. Nah,
Bagaimana mensinkronkan penataan ini agar jangan sampai chaos lah saya katakan begitu, tapi pedagang juga sama-sama dapat untung yang lebih besar. Kita akan bahas lagi nanti, selepas jeda berikut.